Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurlah. Bertemu lagi dengan saya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada kelas 12. Nah, kali ini anak sekalian masih berkaitan dengan bagaimana perkembangan Islam di dunia, ya, yang masih berkaitan dengan sejarah Islam. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu tentang masa kemajuan peradaban Islam. Jadi dalam materi ini nanti kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kemajuan peradaban Islam ya di masa-masa dulu ya. Dimana di sini Islam itu terbagi menjadi 3 periode. Ada periode klasik itu sekitar 650 sampai 1020 Masehi. Lalu ada periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi dan periode modern dari 1800 sampai sekarang ya. Pada sebab ini akan membahas tentang berbagai cabang keilmuan yang berkembang pada masa periode klasik, masa 3 kerajaan besar ya. Bagian pertama sekitar 1500 sampai 1700 Masehi beserta para tokohnya. Siapakah kerajaan besar itu? Yaitu dimulai dengan kerajaan masa Bani Umayyah, lalu lanjutkan dengan Bani Abbasiyah dan kerajaan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan kemajuan ya peradaban Islam di dunia, yaitu ini berkaitan dengan lahirnya berbagai macam ilmu pengetahuan yang dilahirkan pada masa kerajaan yang besar-besar, yang 3 besar itu ya. Ya, kemajuan dari segi intelektualnya. Yang pertama ada ilmu filsafat. Ilmu ini berkembang pada masa abad ke-9 pada masa pemerintahan Bani Umayyah ya. Yang kelima itu Muhammad ibn Abdul Ar-Rahman ya, Baghdad sebagai pusat utama ilmu. Memang pada masa kerajaan pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu pusatnya berada di Baghdad. Tokoh-tokoh ilmu filsafat ini ada Muhammad ibn al-Syaikh, ada Al-Farabi, ya, Ibnu Sina. Di timur kayak mana saya adalah Tadbir al-Mutawahhid. Tokoh utama kedua ada Abu Bakar ibn Sufail, itu menulis masalah kedokteran, ya, astronomi, filsafat dengan karyanya Hai ibn Yaqzan. Ada tokoh Ibnu Rus ya dari Cordoba, ahli fikih, dan karyanya Bidayah al-Mustahid, Al-Kindi, Al-Ghazali dan sebagainya ya. Jadi dalam buku ini penjelasan ini tidak disebutkan secara terinci ya. Lalu ada yang kedua adalah ilmu kedokteran ya. Ini tokohnya Ibnu Sina atau dikenal dengan orang barat menyebutnya dengan Avicenna. Tokoh paling terkemuka dalam bidang kedokteran ya, mewariskan 267 buku. Antaranya adalah Al-Qanun fi at-Tibb, buku terkenal dalam bidang kedokteran. Lalu ada Ibnu Rus atau Averroes, orang filsuf dokter, para dokter pakar fikih dari Andalusia. Al-Kuliat adalah salah satu buku dalam bidang kedokteran. Ada Al-Zahrawi, lahir di Cordoba, orang yang pertama yang mengenal teknik pembedahan organ tubuh manusia, dijadikan referensi ahli bedah di dunia ya, sampai sekarang kan ya. Terus ada Umi Al-Hasan binti Abi Zafar dan 2 saudara perempuan Al-Hafiz, ahli dokter dari kalangan wanita ya. Tokoh lainnya ya seperti Hunay Ibnu Ishaq, ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, ada Abu Marwan Malik Ibnu Abil A'la Ibnu Zuhur dan Abdul Qasim. Lalu ada ilmu astronomi ya. Tokohnya ada Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqas, dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari ya. Di tanpa alat sekarang ini yang seperti menggunakan teleskop dan sebagainya. Inilah salah satu tokoh yang dapat menentukan waktu terjadi gerhana matahari, yaitu Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqas. Ada Az-Zarqali dari Cordoba, mengenal dengan astrolabe, instrumen mengukur jarak bintang dari horizon bumi. Ibnu Al-Haytham, bukunya berjudul Al-Manajir, berisi ilmu tentang optik dan lain-lain tuh.
Lalu ilmu matematika, di mana matematika ini salah satu penemunya adalah Al-Khwarizmi, pakar-pakar astronomi ya, geografi juga ahli matematika. Itu salah satu penemu algoritma lahir di Khwarizm itu ya, atau Uzbekistan ya, tahun 770 Masehi. Selanjutnya ilmu fisika, salah satu tokohnya ada Abdurrahman Al-Khazini. Kitabnya berjudul Mizanul Hikmah, karyanya mewujudkan tabel berat, jenis benda cair dan padat. Nah, itu. Lalu kimia, Zabir Ibnu Hayyan, kitabnya berjudul Al-Kimia dan Asyab'in, diterjemahkan oleh orang-orang Eropa ya, yang bernama Robert Schuster tahun 1404 dengan judul The Book of the Compassion of Alchemy. Selanjutnya bersejarah dan geografi, pemikir terkenal yaitu Ibnu Zubair dari Valencia, menulis negeri muslim di Mediterania. Ada Ibnu Battuta dari Tangier, menulis mencapai Samudra Pasai dan Cina, ya. Di mana Samudra Pasai itu adalah Indonesia, ya. Indonesia. Ibnu Khaldun dari Tunis, perumus filsafat sejarah. Terus ilmu geometri adalah cabang matematika menggunakan sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Tokohnya adalah Al-Khwarizmi, An-Nuraiz, dan Ali Hasan Ibnu Haytham. Dalam bidang kesenian, dalam bidang musik dan seni suara, tokohnya adalah Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab ya. Dalam bahasa dan sastra ada Al-Qali, seorang profesor Universitas Cordova, lahir di Armenia, itu Muhammad bin Hasan Al-Zubaydi. Lalu tentang kepustakaan, di mana perpustakaan terbesar ya dulu tuh yang namanya Al-Hakam yang berpusat di Baghdad Cordova ya, dengan koleksi bukunya ada 400.000 buku ya, karya-karya dan berbagai macam tokoh yang mungkin disebutkan di atas tadi ya bukunya. Lalu ilmu fikih, tokoh fikih yang terkenal adalah 4 imam pendiri mazhab fikih, yaitu Abu Hanifah dengan mazhab Hanafi, Malik bin Anas dengan mazhab Maliki ya, dan Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Hambali ya, yang kita kenal ya, 4 mazhab itu merupakan tokoh fikih. Ada tasawuf, tokoh tasawuf ada Rabi al-Adawiyah, Al-Haraj, ada Al-Ghazali Abdul Farid, Junun al-Misri ya, ada Yazid al-Bustami, itu tokoh-tokoh tasawuf. Dan demikian, jadi anak-anak sekalian, dengan mempelajari tadi, kita menjadi tahu bahwa ilmu pengetahuan itu lahir dari pertama kali dari kalangan muslim ya, kaum muslim ya, seperti yang disebutkan tadi ada ilmu kedokteran, matematika, kimia, geografi dan sebagainya, itu lahirnya oleh tokoh-tokoh muslim. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa bisa ada orang-orang barat yang mengakui tentang ilmu pengetahuan yang menyatakan mereka penemunya. Nanti dijelaskan asal muasal kenapa bisa diakui oleh dari sebagian orang-orang barat ya, tentang ilmu pengetahuan yang padahal ilmu pengetahuan tersebut lahir adalah ditemukan oleh orang-orang muslim ya. Itu penjelasan dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangan. Lebih jelasnya lagi silakan kalian baca lagi sejarahnya dengan terperinci ya. Sekarang kan lebih mudah dengan mencari di Google juga lebih banyak ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.